Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirabbil alamin. Puji syukur kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kurnianya kepada kita bersama. Salawat semoga senantiasa Allah kirimkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah seminar saya pada kesempatan kali ini dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak ayam ras petelur di Kabupaten 50 Kota. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini ada 3, yaitu kondisi peternakan ayam ras petelur di Indonesia. Yang kedua, kondisi peternakan ayam ras petelur di Sumatera Barat. Yang ketiga, kondisi peternakan ayam ras petelur di Kabupaten 50 Kota. Di Indonesia, jumlah produksi dan populasi ayam ras petelur cukup banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari masyarakat. Jumlah ayam ras petelur di Indonesia yaitu 263.918.004 ekor. Di peternakan ayam ras petelur di Sumatera Barat merupakan peringkat 5 tertinggi di Indonesia dengan produksi dan jumlah ayam yang ada di Sumatera Barat, di mana jumlah populasi ayam yang ada di Sumatera Barat yaitu 15.075.761 ekor. Kabupaten 50 Kota memiliki produksi dan jumlah populasi ayam yang tertinggi di Sumatera Barat. Kabupaten 50 Kota merupakan sentra utama penghasil telur di Sumatera Barat. Di Kabupaten 50 Kota, usaha peternakan ayam ras petelur tumbuh dengan baik dalam kawasan tertentu di suatu daerah yang berudara sejuk sehingga menumbuhkan simpul-simpul agribisnis baru di kawasan tertentu, baik sebagai penyedia sarana produksi maupun di bidang penjualan hasil produksi. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dapat kita ketahui bahwa ada 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota yang menghasilkan telur tertinggi, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Gugua. Rumusan masalah dari fenomena yang terjadi yang dijelaskan di latar belakang tadi, maka ada hal unik yang dapat kita jadikan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hen-house production, umur usaha, dan pengalaman beternak mempengaruhi pendapatan secara simultan? Yang kedua, apakah biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hen-house production, umur usaha, dan pengalaman beternak mempengaruhi pendapatan secara parsial? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hen-house production, umur usaha, dan pengalaman beternak mempengaruhi pendapatan secara simultan. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar biaya obat, biaya pakan, biaya bibit, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hen-house production, umur usaha, dan pengalaman beternak mempengaruhi pendapatan secara parsial. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H0, biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hen-house production, umur usaha, dan pengalaman beternak tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara simultan. Yang kedua, H
1. Biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, henhouse production, umur usaha, dan pengalaman beternak mempengaruhi pendapatan secara simultan. Sekarang yang parsial. H01. Biaya bibit tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H11. Biaya bibit berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H01. Biaya pakan tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H12. Biaya pakan berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H03. Biaya obat tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H13. Biaya obat berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H04. Biaya tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H14. Biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H05. Biaya overhead tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H15. Biaya overhead berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H06. Henhouse production tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H16. Henhouse production berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H07. Umur usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H17. Umur usaha berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H08. Pengalaman beternak tidak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. H18. Pengalaman beternak berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial. Metode penelitian. Lokasi penelitian yang diambil adalah Kabupaten 50 Kota, di mana lokasi kecamatan yang diambil ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Gugua. Metode pengambilan data dilakukan secara survei. Responden penelitian adalah peternak ayam ras petelur di Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Gugua. Jumlah sampel penelitian yang diambil. Penentuan sampel ini dilakukan dengan rumus Lovin, di mana jumlah sampel yang diperoleh yaitu 38 sampel untuk 3 kecamatan. Di mana di Kecamatan Payakumbuh terdiri dari 13 sampel, Kecamatan Harau terdiri dari 13 sampel, dan Kecamatan Gugua terdiri dari 12 sampel. Jadi total sampel yang akan diambil di Kabupaten 50 Kota, khususnya 3 kecamatan tersebut adalah 38 sampel. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas dan variabel tidak bebas, maka dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah B5 X5 tambah B6 X6 tambah B7 X7 dan tambah B8 X8 ditambah kesalahan penggunaan atau error. Variabel X1 sampai dengan variabel X6 merupakan variabel ekonomi, sementara variabel X7 sampai X8 merupakan variabel non-ekonomi. Untuk melihat berapa kontribusi dari usaha peternakan ayam ras petelur terhadap pendapatan rumah tangga peternak, dilihat analisa dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu persentase kontribusi pendapatan sama dengan pendapatan dari usaha peternakan ayam ras petelur dibagi pendapatan total rumah tangga dikali 100%. Hasil pembahasan. Yang pertama, pendapatan peternak, di mana pendapatan peternak dibagi menjadi 5 kelas interval. Setiap kelas berbeda jumlah peternaknya, yaitu
Kelas interval yang terdiri dari 26 orang peternak dengan pendapatan 2.550.428.462 dengan jumlah persentase 68,4%. Kelas interval terdiri dari 3 orang peternak dengan pendapatan 3.606.160.000. Kelas interval 3 peternak yaitu 6.135.230.000 dengan jumlah persentase 7,9. Kelas interval terdiri dari 3 peternak dengan pendapatan 7.598.460.000 dengan jumlah persentase 7,9%. Dan kelas interval terdiri dari 3 peternak yaitu 9.062.890.000 dengan jumlah persentase 7,9%, di mana jumlah pendapatan ini yaitu dengan skala per periode, di mana periode dari peternakan ayam ras petelur itu selama 2 tahun. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari grafik normal probability plot. Dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan penyebaran titik tersebar mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa variabel biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, henhouse production, umur usaha, dan pengalaman beternak berdistribusi dengan normal. Hasil uji multikolnearitas. Variabel yang dinyatakan bebas dari gejala multikolnearitas adalah variabel yang nilai toleran 0,10 dan nilai VIV kecil dari 10. Maka dapat kita lihat dari tabel multikolnearitas ini dari X1 sampai X8 seluruh variabel terbebas dari multikolnearitas. Uji heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa variabel biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan henhouse production, umur usaha, dan pelanggan beternak bebas dari uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari pola yang terbentuk pada scatter plot yang menyebar tidak membentuk pola tertentu. Selain itu, pola menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji autokorelasi. Output model summary di atas diketahui nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,826. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai variabel pada signifikan 5% dengan rumus Kn. Adapun jumlah variabel independen adalah 8 atau K sama dengan 8. Sementara jumlah sampel atau N sama dengan 38. Maka ditemukan nilai DL 1,0292. Sedangkan nilai DU 2,0174. Nilai Durbin-Watson telah lebih besar dari batasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Uji F. Hasil dari perhitungan untuk uji F bahwa nilai dari F hitung sebesar 38.275 besar dari 29.
dengan nilai signifikan sebesar 0,00 kecil dari 0,05. Jadi dapat diartikan H1 ditolak dan H0 diterima. Maka variabel biaya bibit, biaya pakan, biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, hand-house production, dan pengalaman beternak secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan peternak ayam ras petelur. Uji T. Variabel biaya bibit berdasarkan variabel yang diperoleh nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu 2,045 sama dengan 2,045 dengan signifikan 0,003 kecil dari 0,05. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pada pengaruh signifikan antara biaya bibit terhadap pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur mempengaruhi pendapatan secara parsial. Yang kedua, biaya pakan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung besar dari nilai T tabel, yaitu 2,404 besar dari 2,045 dengan signifikan 0,01 kecil dari 0,05. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara biaya pakan terhadap pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur. Yang ketiga, variabel biaya obat-obatan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu T hitung 3,032 sedangkan T tabelnya 2,045 dengan signifikan 0,05. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara biaya obat-obatan terhadap pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur. Yang keempat, variabel biaya tenaga kerja. Berdasarkan tabel, nilai T hitung adalah 2,522. Jadi nilai T hitungnya besar dari T tabel dengan signifikan 0,001. Maka dengan demikian H01 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara biaya tenaga kerja dengan pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur. Yang kelima, variabel biaya overhead. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu T hitung yang diperoleh 2,733 dengan signifikan 0,03. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara biaya overhead terhadap pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur. Yang keenam, hand-house production. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung 2,336 dengan signifikan 0,02. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara hand-house production dengan pendapatan peternak ayam ras petelur secara parsial. Umur usaha. Berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung 2,522 dengan signifikan 0,003. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya akan berpengaruh signifikan antara umur usaha terhadap pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur. Yang kedelapan, pengalaman peternak. Berdasarkan tabel nilai T hitung 3,132 dengan signifikan 0,004. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan
antara pengalaman beternak dengan pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur secara parsial. Kontribusi peternakan dapat kita lihat pada tabel. Kontribusi peternakan rata-rata yaitu 86%. Kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak ayam ras petelur di Kabupaten 50 Kota. Hasil dari perhitungan uji F bahwa nilai dari F hitung sebesar 38,275 besar dari 29 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Jadi dapat diartikan H1 diterima, H0 ditolak. Maka variabel biaya, variabel bibit, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, henhouse production, dan pengalaman usaha, umur usaha, dan pengalaman beternak secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan peternakan ayam ras petelur. Hasil dari perhitungan uji T maka dapat diartikan H1 diterima, H0 ditolak. Maka setiap variabel biaya, variabel bibit, variabel biaya obat, biaya tenaga kerja, biaya overhead, henhouse production, umur usaha, dan pengalaman beternak secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan peternakan ayam ras petelur. Pendapatan peternak ayam ras petelur di Kabupaten 50 Kota menjadi 5 kelas. Kelas pertama dengan pendapatan 2.540.428.462 dengan persentase 68,4%. Kelas interval kedua dengan pendapatan 3.606.160.000. Kelas interval tersebut 7,9%. Kelas ketiga dengan pendapatan 6.135.230.000 dengan jumlah persentase 7,9%. Kelas keempat terdiri dari 3 peternak yaitu dengan pendapatan 7.998.460.000 dengan jumlah persentase 7,9%. Dan kelas yang kelima yaitu dengan pendapatan 9.062.890.000 dengan persentase 7,9%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil seminar. Saya ucapkan terima kasih.